Mereka dapat jawaban, oh ternyata itu toh rahasianya, ikut-ikutan. Nah, terus mereka protes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Iwan Widin arsyadani warsadakumullah. Alhamdulillah kesempatan di malam ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk istiqomah dalam segala kebaikan kita, dalam amal soleh kita ini, termasuk tadarus dan juga thalabul ilmi yang kita tekuni setiap malam Jumat ini. Marilah kita syukuri kenikmatan itu dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya hanya untuk mencari ridho Allah SWT. Kita lanjutkan untuk pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-253 pada bab mendamaikan di antara sama manusia. Kemarin telah kita bahas tentang ayat-ayatnya, sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis yang pertama atau yang 253 secara urut kitabnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, kulu tiap-tiap sulama persendian, tiap-tiap persendian minanasi dari manusia, alaihi wajib atasnya sodakotun sodakoh, kula yaumin pada tiap hari, tatlu'u ketika terbit, fihi padanya itu asamsu matahari, takdilu engkau mendamaikan baina di antara al isnaini dua orang, sodakotun termasuk sodakoh, watu inu dan engkau menolong atau membantu ar-rajul seseorang fi dabbatihi pada kendaraannya, wa tahmiluhu dan engkau menaikkannya, alaiha di atasnya, atau tarfa'u engkau mengangkatkan lahu untuknya,
alaiha atasnya, atas kendaraan itu, mata'ahu perbekalannya, sodakotun sebagai sodakoh. Wal kalimatu thayyibatu, dan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu sodakotun, sodakoh. Wa bi kulli, dan di dalam tiap-tiap khotowatin, langkah, tamsiha, yang engkau menjalankannya, ila sholati, untuk sholat, sodakotun, termasuk sodakoh. Wa tumitu, dan engkau menyingkirkan al-adha, gangguan, anitoriki, dari jalan, sodakotun, termasuk sodakoh. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Ikhwan fillah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang persendian, ya, persendian manusia itu setiap hari itu harus disodakoi. Nah, setiap persendian kita ini setiap hari harus disodakohi, yang jumlah persendian itu ada 365 sendi. Ini ya, supaya kita biar tetap sehat, kita kuat dalam segala sesuatunya, tidak mudah capek, tidak mudah payah, ya. Hendaknya kita pajeki, caranya memajeki sendi-sendi kita dengan sodakoh gitu loh. Dan sodakoh tidak harus dengan uang. Kalau kita dengan uang cukup tidak masalah, ya. Mungkin setiap hari kita menyisihkan uang berapa, 2.000 atau 5.000, kita masukkan ke kotak-kotak infak, entah di masjid taklim atau di subuhan, tatkala kita subuh di masjid atau yang lainnya, ya monggo. Tapi kalau kita menginginkan nilai lebih, bisa ditambah dengan macam-macam sedekah yang lain. Atau kalau kita tidak punya uang untuk sedekah, bisa sedekah dengan cara yang lain tanpa harus pakai uang. Nah, di dalam hadis ini menerangkan macam-macam sedekah selain daripada mengeluarkan uang gitu loh. Yang pertama yaitu mendamaikan dengan adil di antara dua orang yang sedang berselisih. Nah, jadi mendamaikan itu mendamaikan dengan adil, bukan hanya sekedar mendamaikan. Karena kata-katanya takdilu, engkau mengadili itu engkau berlaku adil maksudnya. Kalau orang hanya sekedar ingin mendamaikan, tetapi mendamaikannya bukan dengan cara adil, ya mungkin bisa saja pihak yang satunya dimenangkan karena pihak yang satu tadi memberinya fee atau uang itu, terus kemudian dimenangkan, ya, itu. Tapi kalau kita itu berlaku adil, tidak terpengaruh dengan semuanya itu. Bahkan kalau mau diberi, akan diberi sesuatu untuk mengadili seorang itu menolak. Karena apa? Khawatir jangan-jangan dengan pemberian itu nanti dia tidak bisa berlaku adil. Inilah yang sesuai dengan babnya, ya, bab mendamaikan di antara sama manusia. Jadi mendamaikan di antara sama manusia itu termasuk bagian dari sedekah. Dan yang kedua, membantu seseorang dalam kendaraannya. Ya. Membantu seseorang dalam kendaraannya itu ada beberapa macam. Yang pertama mungkin, ya, kita menaikkan orang tersebut ke kendaraannya, karena mungkin kendaraannya sudah penuh dengan muatan atau apa, sulit untuk naik ke atasnya, kita membantu supaya dia bisa naik. Karena dulu kendaraannya itu bukan berupa kendaraan bermotor, sepeda motor atau mungkin juga mobil, enggak. Tapi dulu kan kendaraannya ya unta.
Kadang orangnya kecil, tanya besar, mau naik tidak bisa. Nah, bisa diangkatkan kan itu. Tak junjung, tak angkatkan kan gitu. Atau kadangkala apa itu? Dia tuh mempunyai barang-barang perbekalan. Ya. Kalau dia naik dulu, perbekalannya tidak bisa diangkat. Kalau dia perbekalnya dulu, nanti dia juga sulit untuk bisa. Nah, kemudian dibantukan. Nah, kalau mungkin seperti ini untuk sedekah seperti ini, maksudnya itu memungkinkannya di pasar itu ya. Tatkala kita di pasar, mungkin sambil mengantar istri atau mengantar ibunya yang ke pasar atau siapapun itu ya. Itu kadang-kadang kan sambil nunggu di parkiran, ada yang repot, itu kita bantu gitu. Ya, bantu dalam kendaraannya, itu termasuk sedekah. Terus juga ucapan yang baik atau kalimat thayyibah adalah sedekah. Yang ini bisa saja dilihat di hadis yang lain yang dulu itu, tatkala orang-orang miskin, ya, orang-orang yang miskin ini mengadu kepada Rasulullah SAW, ya, dengan aduannya apa? Ya Rasulullah, ya, dhahaba ahlu dusul bi ujurikum, bi ujuruhum, ya. Apa itu artinya itu? Ya Rasulullah, dhahaba telah pergi ahlu dusul, orang yang kaya itu biujuri, dengan pahala-pahala mereka itu. Ya, mereka itu sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tetapi mereka itu masih punya kelebihan, dengan harta benda mereka bisa menginfakkan, mensedekahkan. Lah kami tidak bisa. Nah, sehingga kami mau mengejar bagaimana ya Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menyatakan, bukankah pada tiap tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, dan seterusnya. Kalimat itu baik masuk sedekah. Nah, maka tatkala diajari itu, kemudian mereka selepas sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan tahlil sekali. Nah, meskipun akhirnya orang-orang yang kaya ikut-ikutan loh. Ya dong apa wong udah bubar sholat kok do menengah sing melarat-marat kae. Nah, akhirnya tanya-tanya, kemudian mereka dapat jawaban, oh ternyata itu rahasianya, ikut-ikutan. Nah, terus mereka protes lagi, ya Rasulullah, ternyata orang yang kaya ini juga ikut-ikutan membaca kalimat thayyibah seperti ini. Ya sudah, kamu jangan bermimpi untuk mengajar mereka. Setiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri gitu. Udahlah, itu bagianmu seperti ini, bagian mereka seperti itu. Dan ternyata tidak semua orang kaya bisa seperti itu. Kadang orang kaya hanya kaya mengandalkan kekayaannya, sedekah. Tapi macam sedekah yang lainnya, zikir dan semua tidak mau gitu loh. Ya karena apa? Mungkin aku sholat bismillah sholat kok murcot wis bar sholat langsung ndang wis ngono. Yang perlu matko lampat komat teko salam klepat ndang ngurusi ndang ngurusi gaweane kan gitu. Yang perlu ngono kuwi. Akibatnya apa? Akibatnya ya udah lupa untuk zikir itu. Nah, dan ternyata tidak semua orang yang kaya punya kesempatan untuk bisa zikir tadi. Kembali lagi ya, jadi ucapan yang baik adalah sedekah. Kemudian setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat ke masjid adalah sedekah. Nah, ternyata ya selain apa itu langkah-langkah kaki kita ini yang kita jalankan ke tempat masjid itu bernilai sedekah, ternyata juga mempunyai nilai yang lain kalau di dalam hadis yang lainnya. Kalau kita lihat di hadis tentang fadilah orang sholat ke masjid itu ya, tatkala kita ini memperbaiki wudhu kita, artinya itu berwudhu dengan wudhu yang bagus, sempurna wudhunya, kemudian kita berangkat dari rumah ke masjid, di masjid tujuannya hanya untuk sholat saja,
maka setiap langkah kaki kita, kaki kanan yang kita langkahkan, di kaki kanan yang kita langkahkan itu bernilai setiap satu langkah satu hasanah, satu kebaikan. Dan setiap langkah satu kiri akan menghapus dosa satu kesalahan atau satu dosa. Begitu dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan jaraknya itu adalah jauh, ya otomatis langkahnya jauh. Otomatis langkah yang jauh itu juga memperbanyak kenaikan derajat kita dengan satu hasanah tadi kalikan sekian langkah tadi, dan semakin banyak pula dosa yang dihapus oleh Allah lewat langkah tadi. Nah, kalau digabungkan dengan ini berarti semakin banyak pula nilai-nilai sedekah yang kita amalkan. Masya Allah. Nah, ini ya wong dene kok akeh sing do ora gelem neng masjid. Nah, wis omahe cedhak ora tau neng masjid, padahal cedhak masjid, ora tau neng masjid. Nah, bagus yang mereka yang rumahnya jauh dari masjid itu. Yang jauh dari masjid itu, wah, sampai apa? Sampai betul-betul dengan langkahnya ini dia andalkan sebagai amalan nantinya. Karena minimalnya ada 3 tadi, minimal 3 loh. Apa? Di nilai sedekah setiap langkahnya tadi, yang kedua dihapus kesalahannya, yang ketiga diangkat atau ditambah derajat-derajat hasanahnya itu. Nah, kalau kita mengetahui yang lebih dari itu langkahnya, pasti akan merasa menyesal. Pernah saya ceritakan tentang Sya'ban belum? Ya, Sya'ban sahabat Nabi itu loh, pernah dengar belum ceritanya? Pernah saya lupa. Ya, Sya'ban itu kan Masya Allah sahabat Nabi yang luar biasa. Kalau subuhan di masjid, sholat 5 waktu di masjid itu, wah, mesti sik dhewe. Setiap saat pasti sholatnya itu tidak pernah ketinggalan. Dan ternyata ya, kalau duduknya itu di pojok-pojok terus, tidak pernah berubah. Sya'ban. Ya, dia terus di pojok itu terus. Nah, sampai orang itu tahu, Nabi sendiri juga tahu, wis kene makome si Sya'ban. Yang ora enek berarti yo mangke izin wapi kan itu. Hingga suatu ketika dilihat subuh-subuh kok ndak ada Sya'ban ini. Ya, karena posisinya di situ terus enggak pernah berubah. Tanya pada sahabat, ya sahabat, ada yang tahu rumah si Sya'ban? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Karena tidak tahu ya sudah, ditunggu. Jangan-jangan nanti dia terlambat. Biasanya dia tidak pernah terlambat kok. Tunggu beberapa menit, kemudian tidak segera datang, ya dikomati. Selesai komat, selesai sholat subuh, kemudian Rasulullah menanyakan masih tentang Sya'ban. Bagaimana, apakah sudah datang Sya'ban? Boleh ya Rasulullah. Siapa yang tahu rumahnya? Saya tahu ya Rasulullah. Sana ya Rasulullah. Nah, habis subuh, kemudian Rasulullah dengan para sahabat, beberapa sahabat, yuk kita bertanda ke sana. Bertanda ke rumah Sya'ban. Dari subuh berjalan sampai ke rumah Sya'ban, kurang lebih sampai di sana jam 6 pagi. Ya, perjalanan 3 jam. Kok jam 6 pagi berarti yang 3 jam. 3 jam ini berarti kan subuh jam 5 jam 8 ya. Ya, jam 8. Perjalanan dengan jalan kaki itu 3 jam. Nah, terus sampai di sana dodok rumahnya. Yang keluar wanita, seorang wanita. Betulkah ini rumah Sya'ban? Betul ya Rasulullah. Nah, terus di manakah Sya'ban? Maaf ya Rasulullah, Sya'ban telah wafat. Nah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mana jenazahnya? Di sana. Kemudian disolatkan. Di mana? Disolatkan sudah dikubur ya. Solatkan, setelah sholat, kemudian mau pulang itu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ya saya ada yang janggal. Saya keluarga itu merasa janggal terhadap Sya'ban ini. Tadi pada waktu dia mau sakaratul maut itu dia menjerit 3 kali. Nah, yang pertama dia mengatakan, aduh, kenapa tidak jauh?
Yang kedua dia mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua? Apakah itu kami bingung ya Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan, wahai istri Sa'ban, ketahuilah, tatkala dia mau syaratul maut, ternyata dia itu didatangi malaikat, kemudian ditunjukkan pahala semua amal kebaikannya sewaktu dia itu dunia ini. Tatkala sampai pada masalah berjalannya dari rumah ke masjid, ya, dia ditunjukkan bagaimana pahala orang yang berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat. Nah, setelah ditunjukkan itu, kemudian dia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Bayangkan ya, perjalanan 3 jam itu sudah jauh untuk kita loh. Ya, mungkin dari Sidan ke semua dilakukan ke Muslimin ada 3 jam Pak melaku. Tidak ada toh? Tidak ada. Itu saja merasa jauh, kurang jauh nih. Bareng wis mati lagi kerasa, kok aduh kok ora adoh meneh to ya. Mbok kira-kira perjalanannya sok 5 jam kok piye ngono lho. Nah, itu ternyata Masya Allah itu merasa kurang jauh lagi. Nah, kemudian tatkala diberi petunjuk tentang apa amal yang lainnya lagi, apa itu? Suatu pagi hari pada waktu mau subuhan, ternyata hawa dingin sekali. Tak dingin seperti itu. Sa'ban kemudian, wah ini saya pakai baju double. Nah, baju yang baik di dalam, kemudian baju yang sudah agak lusuh, sudah jelek lah dipakai di luar. Perjalanan, sampai di tengah perjalanan ada sahabat yang lain lagi dalam keadaan kedinginan, sulit untuk berjalan karena sudah kedinginan itu. Ya, kemudian ya Allah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat mau ke masjid ya? Iya nih, saya sudah kedinginan sekali. Udah, kalau itu diberi baju yang jelek tadi, nah yang sudah usang diberikan. Udah dia gendong sampai ke masjidnya Rasulullah, sholat masjid subuh berjamaah sampai dia itu selamat, tidak kedinginan lagi. Kemudian ditunjuklah pahalanya apa. Maka dia udah menjadi, aduh, ini ngapa orang sing anyar wae lho. Mbok mau tak lepas sing anyar tak keke, sing elek tak anggone wae. Nah, maksudnya seperti itu. Padahal kita kan sering yen sudah kok golek sing sing ra seneng, sing sekitar ndi ya wis rada suwek ndi bolong keleke apa-apane dikeke. Ini sing di anyar mau kan itu, biasa seperti itu. Nah, udah yang ketiga, cerita yang ketiga itu tatkala Sa'ban ini pagi hari, ya pas sedang nyantai-nyantai di rumah, sedang disiapkan 1 gelas air susu dan roti, kurang lebih rotinya besar. Roti di Indonesia kan paling separuh ini ya, agak besar lagi seperti ini, besar lagi. Nah, roti itu ya sudah siap mau disantap, tahu ada orang datang. Ya, orang datang kelaparan, ingin sesuatu ya. Karena kelaparan, silakan sini, datang ke sini. Nah, kemudian ngomong sama istrinya, ayo tolong ambilkan 1 gelas lagi. Ambil 1 gelas lagi, kemudian air susunya dituangkan jadi setengah gelas, rotinya diparuh. Kemudian silahkan makan bareng-bareng. Selesai. Setelah itu, karena dia itu orang kelaparan banget, tidak bisa makan, diberi makan seperti itu. Subhanallah. Ditunjukkan oleh Allah bagaimana pahalanya. Maka dia mengatakan, aduh, kenapa kau tidak semuanya mbok kabeh wae? Agar ngono aku sering wis kulino, artinya itu dalam keadaan wis wareg jane. Ning gandeng enek ya, nyoh tak separuh-separuh lagi melu mangan sisan. Kalau merasa enaknya wis kabesan wae, rasa separuh tok nyoh. Nah, itu loh. Ini karena memang sedekah yang dia berikan itu bernilai luar biasa. Jamaah rahimakumullah, ya itu tadi ya, bagaimana langkah-langkah yang kita ayunkan menuju sholat ke masjid adalah bernilai sedekah, dan juga saya kaitkan dengan hadis yang lain lagi seperti itu yang merupakan keutamaan dari langkah-langkah kita. Kemudian yang terakhir di hadis ini adalah, dan kamu menyingkirkan sesuatu gangguan dari tengah jalan adalah sedekah. Artinya ya di jalan itu kan mungkin kita dapatkan adanya lubang atau kayu atau duri atau kemudian kerikil atau sesuatu yang mungkin tatkala nanti kena pada orang lain akan membahayakan.
kadangkala kerikil itu ya kelihatannya sepele ya, tapi biasa saja kerikil yang kecil itu kalau pakai kendaraannya itu agak sedikit, bannya itu tidak penuh melindas, sedikit saja mungkin saja malah kerikilnya terpental, puek, bisa mengenai orang lain, entah ke batuk atau kemana. Itu kakak saya itu pernah itu, tahu-tahu setuang di polokan ini sampai keluar darah. Karena apa? Ternyata lemparan batu dari kendaraan orang lain yang melindas apa itu kerikil tadi. Nah, meskipun kerikil rapopo, bukan rapopo, tapi kalau terjadi seperti itu kan juga mencelakai orang lain. Mungkin yang melindas apa, tapi yang kena lemparan tadi itu loh. Atau yang lainnya termasuk duri atau paku dan yang lain-lain. Maka kembali lagi dari ini ya, kembali kepada masalah sedekah ini ya. Nilainya kelihatan cuma menyingkirkan, tapi sedekahnya luar biasa. Nah, dengan itu kan seharusnya umpamanya di ande-ande, kalau tidak disingkirkan mungkin akan mencelakai. Kalau mencelakai mungkin dia akan mengeluarkan biaya lebih untuk mengobatinya gitu. Sehingga kalau kita mencegahnya berarti termasuk nilai sedekah itu. Nah, saya kira ini untuk malam ini satu hadis saja karena hadisnya cukup panjang dan waktunya juga sudah malam dan jaraknya juga agak jauh. Supaya tidak terlalu kemalaman yang sampai ke luar daerah sini. Demikian aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim subhanallah izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.